Polri dan TNI itu bukan alat rezim, tapi alat negara. Sehingga yang dia jaga adalah konstitusi. Kalau rezim tidak benar, jangan diikutin. Jika benar bahwa aparat kepolisian diduga terlibat di dalam pemasangan baliho itu saya ingin katakan secara tegas ya, bahwa berarti ada keberpihakan. Berarti ada keberpihakan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Jika benar itu terjadi, saya ingin bilang kepada kepolisian bahwa kalian sedang mengubur diri kalian sendiri dan organisasi kalian. Kenapa demikian? Karena begini, kalian institusi kepolisian dan organisasi kepolisian harus mencatat bahwa panjang rezim pemerintahan Jokowi memberikan ruang yang sangat besar pada militer untuk masuk ke dalam ruang keamanan dalam negeri, dan itu menggerus fungsi dan kewenangan Polri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 2005. Jadi sepanjang 10 tahun rezim pemerintahan Jokowi sangat permisif di dalam membangun apa yang disebut dengan sekuritisasi, militerisasi, yang berdampak terhadap pengambil alihan kewenangan institusi militer ya, dalam beberapa regulasi dan undang-undang. Satu misalkan, pemerintahan Jokowi mengesahkan revisi undang-undang anti terorisme yang di dalamnya memberikan ruang bagi militer untuk dapat terlibat dalam penanganan terorisme di dalam negeri. Padahal penanganan terorisme itu di negara manapun menggunakan instrumen penegakan hukum. Hanya di Indonesia, pasca revisi undang-undang terorisme, militer bisa terlibat dalam penanganan terorisme. Dengan kata lain, fungsi kepolisian dalam penanganan terorisme juga diambil alih oleh institusi militer karena militer bisa menangani persoalan terorisme. Yang kedua adalah pemerintahan Jokowi juga menempatkan fungsi kepolisian yang diatur di dalam konstitusi itu sebagai komponen utama. Jelas di dalam pasal 30, TNI adalah komponen utama pertahanan negara, polisi adalah komponen utama keamanan negara. Tetapi rezim pemerintahan Jokowi melalui pembentukan undang-undang komponen cadangan negara mengubah fungsi dan tugas dan posisi Polri yang tadinya sebagai komponen utama di dalam konstitusi berubah menjadi komponen cadangan. Baca undang-undang komponen potensi sumber daya nasional. Disebutkan secara tegas bahwa Polri adalah komponen cadangan sama seperti Ormas dan lain sebagainya. Bukan lagi menjadi komponen utama. Padahal di dalam konstitusi, Polri adalah komponen utama. Oleh karenanya, pemerintahan Jokowi mendowngrade posisi Polri dari komponen utama menjadi komponen cadangan, diatur dalam undang-undang potensi sumber daya nasional. Dan itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, yang terbaru adalah pengesahan undang-undang ASN yang memberikan ruang militer untuk bisa terlibat di dalam institusi. Saya ingin katakan bahwa inilah yang disebut dengan dwi-fungsi ABRI yang dulu di masa Orde Baru mengakibatkan terjadinya penempatan institusi TNI dan Polri dalam satu kesatuan organisasi bernama ABRI. Dan pada era Orde Baru tersebut, polisi berada dalam kendali ABRI. Dan oleh karena itu, polisi tidak memiliki kewenangan dan ruang yang luas karena berada dalam kontrol ABRI. Hari ini Undang-Undang ASN memberikan ruang itu, sehingga kemudian dinamika kembali di fungsi ABRI ditandai dengan pengesahan Undang-Undang ASN tersebut. Dengan katanya saya ingin katakan selama rezim pemerintahan Jokowi sangat permisif untuk memberikan ruang kepada militer dalam masuk fungsi keamanan dalam negeri, dan dengan demikian mengambil alih beberapa peran dan fungsi kepolisian, dan dengan demikian hal itu menyalahi beberapa konstitusi. Dan oleh karena itu, jika benar dugaan itu terjadi, maka saya ingin bilang bahwa sesungguhnya institusi kepolisian sedang menggali kuburannya sendiri. Yakni, saya hampir pastikan dalam kacamata analis politik keamanan saya, kalau benar kemudian pertarungan nanti Prabowo Gibran, misalkan menjadi kandidat menjadi presiden nanti 2024, pasti akan ada sisa RUU di bidang keamanan yang akan masuk, dan itu akan semakin mengambil alih peran dan kewenangan kepolisian. Yang pertama adalah RUU TNI, yang kedua adalah RUU Keamanan Nasional. Yang di dalam dua RUU tersebut jelas-jelas memberikan ruang kepada militer untuk masuk jauh di dalam penanganan keamanan dalam negeri. Dan jika dua RUU itu tersebut disahkan, maka kewenangan polisi habis jauh tergerus. Dan oleh karena itu, sepantasnya dan seharusnya
Sebaiknya institusi kepolisian bersikap netral, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan begitu pula TNI harus netral. Ketidaknetralan kepolisian dan institusi TNI itu tentu akan menimbulkan kemarahan di masyarakat. Dan dengan demikian justru kalian, rezim dan aktor keamanan dan pertahanan sendiri, yang membawa Indonesia ke dalam ruang instabilitas politik keamanan yang tanpa ujung. Maka saya ingin katakan bahwa rezim pemerintahan Jokowi sedang menaruh bom waktu yang tinggal tunggu kapan pecahnya saja. Kenapa? Karena proses pemilu diwarnai dengan beragam permasalahan, kecurangan, dan intervensi politik kekuasaan yang begitu dalam. Ini hal yang buruk. Ini tidak baik. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apa.